Pak. Ya, makasih Bu. Mari sebelum Ya, kita mendengarkan sama-sama. firman Tuhan, kita akan masuk di dalam doa. Terima kasih Bapa di dalam surga, Mbak. Kami bersyukur bahwasanya Kau terlalu baik buat kami Tuhan. Kami masih boleh ada sebagaimana kami ada. Itu satu anugerah yang besar, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, penyertaan bahkan perlindungan-Mu. Sampai malam ini Tuhan, hamba-Mu masih boleh sehat, kami semua yang hadir juga boleh diberkati. Kiranya Kau urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar kami juga, semua yang hadir diurapi Tuhan, juga link yang akan kami pakai ini Tuhan, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Juga percepat teman-teman kami yang belum hadir, percepat langkah mereka untuk mendengar sabda-Mu Tuhan. Sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami, untuk kami dapat mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu untuk kami lakukan dalam kehidupan kami, hari lepas hari. Terpujilah namamu Tuhan Yesus yang ada di dalam surga. Hamba-Mu sudah berdoa dan sudah mengucap syukur. Sama-sama kita setuju katakan. Amin. Ya, shalom semua. Selamat malam. Ada sukacita ya malam ini. Hari ini terima kasih buat pengurus Gepas yang memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Hari ini tema yang saya bawakan yaitu tentang gaya hidup, lifestyle-nya kita ini sebagai orang percaya harus bagaimana. Firman Tuhan di Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, Firman-Mu adalah perintah bagi kakiku dan terang bagi setiap jalanku. Kita harus hidup di dalam koridor firman Tuhan. Jangan pernah keluar dari firman, karena hidup kita ini adalah firman. Suratan yang terbuka, yang dibaca semua orang. Yohanes 1 ayat 1 bilang apa? Pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Kita harus lakukan sebagai gaya hidup kita orang percaya. Sehingga orang boleh datang kepada Tuhan. Dan boleh diselamatkan dan boleh percaya. Bahkan dia akan menyerahkan dirinya untuk dibaptis, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup mereka juga. Sehingga kita mempersembahkan hidup kita ini. Roma 12 ayat 1. Persembahkan hidupmu yang hidup. Yang kudus tentunya juga harus berkenan kepada Tuhan. Itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Karena itu yang harus kita menjadi teladan Kristus, suratan yang terbuka yang dibaca semua orang. Ada 5 hal yang harus kita dengar malam ini. Kita ini sebagai orang percaya, orang pilihan Tuhan. Matius 22 ayat 14 bilang apa? Banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang kupilih. Kita ini mau jadi orang yang hanya terpanggil atau menjadi orang yang pilihan Tuhan. Tentunya kita semua akan menjadi pilihan Tuhan. Karena itu yang menjadi kesukaan Tuhan. Amin. Ya, lakukan selagi masih ada waktu yang kita lakukan dalam hidup kita. Menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Karena hidup kita ini hanya sementara. Hanya sekali kesempatan yang Tuhan beri untuk kita bisa apa? Menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya, saya bersyukur. Jujur, saya dulu juga bukan anak Tuhan. Saya dulu anak hantu. Saya tahu Tuhan Yesus, tapi saya tidak mau percaya. Bahkan saya pernah menolak, saya pernah juga ya menyangkal. Ya, tapi saya bersyukur di tahun 89 saya menikah dengan mantan pacar saya yang saya hari ini menjadi istri saya, dan dia adalah seorang ibu pendoa, istri yang luar biasa, sehingga saya boleh dipilih oleh Tuhan. Itu satu anugerah yang besar. Karena apa? Karena maaf kata ya, buat apa sih kita hidup kalau tidak berarti untuk Tuhan? Kita ini kata di dalam firman-Nya, di dalam kandungan ibumu kau sudah pilih. Itu satu janji firman. Kalau kita sudah ditetapkan oleh kebenaran firman. Dan itu Tuhan tetapkan bagi kita semua orang percaya. Amin.
Ayo lakukan, selagi masih ada kesempatan. Ingat baik, Mazmur 90 ayat 10 bilang apa? Manusia bisa hidup 70 tahun. Jujur saya usia 62 tahun tahun ini. Ya, baru saya berhitung 70 tahun berarti kesempatan hidup saya tinggal 8 tahun lagi. Kalau Tuhan boleh kasih juga 80 ya, berarti masih ada 18 tahun lagi. Itu sangat singkat. Kenapa saya katakan sangat singkat? Kita sudah memasuki akhir nanti. Berapa hari lagi ya kita akan meninggalkan bulan Agustus 2025. Dan kita akan masuk di bulan September, Oktober, November, Desember. Akhirnya tutup tahun 2025. Berarti usia kita lanjut, tambah satu umur, berarti kesempatan hidup kita dikurangi 1 tahun. Amin. Tapi tidak mengurangi rasa sukacita. Kalau kita bisa melakukan dengan benar apa yang menjadi keinginan Tuhan, apa yang menjadi kesukaan Tuhan, itu yang harus kita lakukan. Ulangan 6 ayat 5 bilang apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap kekuatanmu. Itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, orang percaya, orang pilihan Tuhan. Amin. Kita harus lakukan bersama Yesus. Tidak ada yang suka. Bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Amin. Hari ini ada 5 hal yang harus kita dengar. Gimana sih caranya bisa memiliki gaya hidup lifestyle-nya orang Kristen ini? Bagaimana ini orang percaya? Kita buka di firman Tuhan ya. Lukas 18 ayat 1. Ini tentang perumpamaan hakim yang tidak benar ya. Itu kita harus lakukan ya. Apa yang menjadi perintah Tuhan sebagai kita kehidupan orang percaya. Lukas 18 ayat 1 bilang apa? Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita, lifestyle kita? Bangun pagi apa yang kita harus lakukan? Banyak orang percaya bilang apa? Sikat gigi dulu, minum kopi dulu. Kenapa sih kita nggak mau ambil sikap duduk yang benar ketika bangun dari tempat tidur, dari kasur ya? Kita duduk, kita eh, ambil sikap yang benar, yang rapi. Kita menghadap ke tata surga. Bilang apa firman Tuhan? Selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Apa itu tidak jemu-jemu? Tidak malas. Banyak nih, jujur. Saya kalau tanya sama teman-teman saya, ya, berapa kali kita berdoa sebagai orang percaya? Ada yang bilang 3 kali, ada yang bilang 5 kali. Saya mau katakan, anytime, anyway, dimanapun, kapanpun, kita harus tetap berdoa dengan tidak jemu-jemu. Amin. Bukan hanya pikirin masalah, pikirin besok gimana ya bisnis saya, besok gimana nih ya pekerjaan saya. Kenapa sih nggak mau cari Tuhan dulu? Matius 7 ayat 7 bilang apa? Minta, maka engkau akan diberi. Cari, maka engkau akan mendapat. Ketoklah pintu berkat hati Tuhan. Sehingga dia buka pintu. Dia curahkan berkat bagi kita semua. Amin. Cari Tuhan dulu dalam hidupmu. Ambil sikap duduk yang benar. Menghadap ke tata surga. Saya selalu lakukan gitu. Nggak cukup di situ loh. Saya dibangun pagi dengan duduk di kasur ranjang ya, saya berdoa. Ketika saya buka pintu pagar rumah, saya langsung menghadap ke tata langit surga. Saya bilang, terima kasih Tuhan untuk penyertaan perlindunganmu sepanjang malam. Hingga hambamu masih boleh tidur, beristirahat. Terima kasih buat perlindunganmu yang sempurna. Dan juga terima kasih bangun pagi dengan tubuh yang sehat. Hambamu menatap ke tata surgamu. Terima kasih Tuhan. Terus saya nengok ke belakang. Terima kasih Tuhan buat rumah yang kau berikan beserta isinya. Yang sudah kau berikan juga saya lihat
mobil yang sudah kau berikan, motor yang sudah kau berikan juga, sepeda yang hambamu boleh nikmati. Kami tidak bisa membalas pemberianmu Tuhan, selain hambamu bersyukur, berterima kasih atas segalanya yang kau percayakan untuk kami boleh pakai di dalam kehidupan kami. Langsung berdoa buat istri, keluarga besar kita, anak, mantu, cucu, besan, ipar, sepupu, keponakan. Doakan mereka. Amin. Ingat Roma 12 ayat 12 bilang apa? Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Bertekunlah dalam doa. Itu garis bawah itu. Bertekunlah dalam doa. Apa itu bertekun? Rajin. Banyak anak Tuhan tuh udah malas berdoa, udah gak mau rajin lagi. Ingat ya, anak kita bisa lulus sekolah, bisa dapat ijazah. Terus anak saya kuliah ya, saya ingat banget yang pertama itu anak saya bisa dari kelas 1 SD, SMP, SMA, bahkan kuliahnya dapat prediksi yang tertinggi yaitu cum laude. Jujur nih, dulu saya sekolah pun nggak pinter ya. Saya selalu pegang itu Lukas 5 ya 32. Firman Tuhan bilang apa? Aku datang ke dunia bukan untuk mencari orang benar, tapi aku mencari orang yang berdosa. Itu saya dulu. Karena saya dulu belum mengenal Tuhan. Saya bertobat 2002, berarti baru 23 tahun saya bertobat. Tapi saya bersyukur Tuhan masih memberikan kasih karunia buat saya untuk menjadi hambanya. Bukan hanya itu, saya harus lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Karena di Yohanes 14 ayat 15 bilang apa? Jika engkau mengasihi aku, engkau harus mentaati segala perintah-perintahku. Itu yang harus saya lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Amin. Mau nggak hidup kita diberkati? Jalani Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan. Itu mudah kita baca. Tapi bersukacita dalam pengharapan itu sulit. Kita doa, tapi belum Tuhan jawab. Kita minta, tapi Tuhan belum kasih. Masih bisa bersukacita nggak dalam pengharapan? Harus jadi anak Tuhan tetap bersukacita. Sekalipun ada masalah, bilang, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Nahum 1 ayat 7. Tuhan itu baik. Amin. Maka saya katakan terlalu baik. Roma 12 ayat 12 bilang apa? Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan. Banyak anak Tuhan nggak sabar. Mau doa, maunya dijawab langsung. Betul apa betul? Ya atau ya? Tuhan bilang apa? Firman-Nya, sabarlah dalam kesesakan. Rasanya mau mati nih. Rasanya udah nggak tahan. Udah nggak sabar nunggu. Doanya nggak dijawab-jawab. Ada nggak anak Tuhan bisa seperti itu? Ada. Makanya banyak di Jepang ya. Banyak orang, anak-anak muda khususnya. Banyak bunuh diri. Nggak sabar menanti janji-janji Tuhan. Bahkan selanjutnya bilang apa? Bertekunlah dalam doa. Bagaimana dengan doa kita hari lepas hari? Masih nggak kita berdoa menghadap ke Tuhan? Ingat Yeremia 33:3, berserulah kepadaku, maka hal-hal yang tak terpahami aku akan singkapkan bagimu. Itu telepon Tuhan loh, Yeremia 33 ayat 3. Kita masih bisa nggak berseru kepada Tuhan? Tuhan, tolong aku Tuhan. Tuhan, tolong aku Tuhan. Nih ingat baik ya. Jika tangan kita nih tadinya kita bisa mendapat berkat dari Tuhan. Tapi ketika berkat itu lepas, Tuhan bilang apa? Lipat tanganmu. Amin. Ketika lututmu tidak kuat lagi berdiri, Tuhan minta apa? Berlutut kepada Tuhan. Jika matamu tidak lagi bisa
bersinar ataupun tertawa. Tuhan bilang apa? Menangislah kepada aku. Amin. Ingat baik, Tuhan Yesus itu tidak akan tutup telinganya. Bahkan dia akan sendengkan telinganya bagi yang tetap berseru memanggil Tuhan. Bahkan tangannya pun tidak akan kurang panjang menolong setiap kita tepat pada waktunya. Amin. Janji Tuhan itu pasti ya dan amin. Bagi orang yang tetap sabar dalam kesesakan, bertekun dalam doa. Amin. Mau lakukan bagian itu? Jadi poin yang pertama, rajin dong berdoa. Bertekun. Jangan pernah jemu-jemu untuk berdoa kepada Tuhan. Amin. Ingat baik, Tuhan Yesus itu adalah owner dari hidup kita. Segala yang ada di dunia ini semua milik Tuhan. Dan dia bisa berikan berkat itu bagi yang tetap setia berdoa kepada dia. Mencari, terus mencari. Minta, gak ada salahnya. Kita minta terus sama Tuhan. Jujur ya, tahun 2016 saya pernah kena stroke. Karena pelayanan saya mungkin saya tidak bisa kontrol diri ya. Saya makan sembarangan, akhirnya berat badan saya overweight. Saya pernah berat badan 98 kilo, hampir 100 ya. Saya pernah kena stroke 2016. Ingat saya, bulan Agustus lagi. Berarti sudah berapa tahun nih kalau sampai tahun ini? 2025. Sudah 9 tahun. Saya ingat banget saya masuk rumah sakit tanggal 16, 17, 18, 2016. Saya pulang 19 Agustus. Waktu itu dokter vonis saya, oh nggak apa-apa ini, nggak apa-apa. Cuman saya kena vertigo. Saya minum, dikasih obat Stugeron ya. Akhirnya besoknya bukan tambah benar, 2 hari kemudian mulut saya mencong. Saya ngomong udah pelok. Baru-baru ini juga saya membesuk teman saya, hamba Tuhan juga. Saya melihat dia, waduh, badannya semakin gemuk. Ya, saya rasa dia udah 100 kilo bener, 100 kilo lebih. Betul, ternyata dia hampir 130 kilo. Dia kena stroke 2 bulan yang lalu. Tapi kita harus ingat dong, kita harus bisa kuasai diri kita. Amin. Mau hidup sehat, jaga pola makanmu, jaga kondisi tubuhmu. Amin. Udah tahu darah tinggi, jangan suka makan yang asin-asin. Udah tahu kolesterol, jangan suka makan yang berkelebihan ya. Maaf kata nih, lihat babi panggang itu kesukaan saya. Udang lobster itu kesukaan saya. Kepiting kuku itu kesukaan saya. Udang, wah, bebek packing, wah itu saya kesukaan saya. Ingat, Amsal 23 ayat 1, 2, 3. Jika engkau diundang oleh para pembesar, hidangan telah tersedia di meja, engkau melihat berbagai macam makanan yang menggiurkan, engkau santap itu semua habis. Berarti engkau taruh pisau di atas lehermu, engkau siap untuk mati. Saya masuk rumah sakit 4 hari 3 malam. Waktu itu saya komplain dengan Tuhan, kenapa saya sakit? Tuhan nggak jawab. 2 hari kemudian, Tuhan Yesus audible. Dia bilang apa? Lihat sebelah kiri. Seorang bapak yang menangis sudah 2 minggu tidak sadar diri, meraung-raung, istrinya di sebelah menangis. Katanya istrinya habis pulang dari pesta perkawinan, tiba-tiba masuk ke kamar dan dia jatuh. Sampai hari ini dia tidak sadarkan diri. Sebelah kanannya saya disuruh lihat sama Tuhan. Lihat, tengok sebelah kanan. Ada satu juga orang yang sudah stroke, tidak sadar diri, sudah ibarat kata sudah tinggal berapa persen deh, 1 atau 2%. Dan benar besok paginya dia meninggal dunia. Ayo, saya tidak menakuti, tapi kita harus jaga kehidupan kita. Amin. Jaga. Tubuhmu adalah bait Allah. Kau mau hidup panjang umur? Jaga. Jangan overweight ya.
Tetap berdoa kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan. Cari wajah Tuhan. Dan ketoklah pintu hati Tuhan. Dan berkat itu akan dicurahkan bagimu. Amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Jadi yang pertama, rajin ya berdoa. Setiap hari. Anytime, anyway. Pasti engkau akan diberkati dan doamu pasti akan dijawab oleh Tuhan. Amin. Yang kedua. Apa yang kedua? Hari ini kita sedang apa nih? Di online Zoom Gebas. Ada yang tahu kita lagi ngapain nih? Beribadah. Betul nggak? Beribadah, Pak. Keluaran 23 ayat 25 bilang apa? Keluaran 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan aku akan menjaga segala sakit penyakit dari tengah-tengah keluargamu. Saya mau tanya, kalau firman itu bilang begitu, berarti beribadah itu berguna nggak sih bagi kita? Sangat berguna kan? Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Dia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan aku akan menjauhkan segala sakit penyakit dari tengah-tengah keluargamu. Itulah kasih Tuhan. Maka dia mengajak kita untuk datang kepadanya. Beribadah sungguh-sungguh. Amin. Banyak anak Tuhan nih, khususnya dulu saya. Kalau beribadah saya paling suka telat. Kenapa paling suka telat? Karena saya maunya duduknya di belakang. Ya, duduk di belakang akhirnya kan enak bisa nyetir ya di tembok. Tolong dong itu mute-nya dimatikan ya, yang masih bersuara ya. Tolong ya, supaya kita bisa fokus dengan firman Tuhan. Amin. Ayo, beribadah sungguh-sungguh pada Tuhan. Karena dari hari Senin sampai Sabtu kan Tuhan sudah memberkati kita. Menjaga keluar masuk kita dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Dan juga hari lepas hari kita diberkati. Oleh sebab itu, di hari Sabatnya Tuhan, hari Minggu khususnya, datanglah ke rumah Tuhan. Amin. Beribadah kepada Tuhan sungguh-sungguh. Nyanyi buat Tuhan. Agungkan dia. Amin. Karena di dalam pujian, Tuhan Yesus itu bersemayam. Dan dia tidak akan tutup matanya. Dia pasti akan melihat anak-anaknya yang datang dengan sukacita di rumah Tuhan. Amin. Ingat Keluaran 19 ayat 5? Jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang kepada perjanjian-Ku sendiri, engkau akan menjadi harta kesayangan-Ku dari segala bangsa. Karena Akulah yang punya di bumi dan di surga. Hebat ya firman Tuhan itu ya. Keluaran 19 ayat 5. Jadi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang kepada perjanjian-Ku sendiri, engkau akan menjadi harta kesayangan-Ku dari segala bangsa, karena Akulah yang punya di bumi dan di surga. Kita kan kalau beribadah kan dengar apa? Dengar firman. Tapi kalau kita tidak sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan dan tidak berpegang kepada perjanjiannya, kita tidak akan jadi harta kesayangan Tuhan sendiri. Ya, sangat disayangkan. Banyak, maaf kata dulu, saya nggak ngerti ya, ibadah itu harus bagaimana, sikap hati kita di saat memuji Tuhan. Saya melihat kanan kiri waktu saya bertobat, saya ingat banget ya. Datang ke gereja, orang nyanyi tepuk tangan, dia malah lipat tangan. Begini. Dia lihat kanan kiri lagi. Nyanyi juga enggak. Lalu ngapain kita datang ke rumah Tuhan? Ada lagi yang melipat tangannya ke belakang gitu. Nggak tahu ngelihat apaan tuh di situ. Kanan kiri, tengok sini, tengok sana. Harusnya kita malu sama Tuhan. Kita ini lagi menghadap ke tata rumah Tuhan. Bukan main-main. Apalagi maaf nih. Di gereja bukannya dengar firman, main handphone. Yang lebih cilakannya lagi, berdering lagi suara handphonenya. Terus maaf kata, ada yang angkat lagi. Ngomongnya kencang-kencang. Tapi di Kepas nggak ada yang seperti itu. Amin. Ayo berubah.
Mau nggak diberkati Tuhan? Semua kalau ditanya, mau nggak diberkati Tuhan? Mau. Dengar firman, beribadah sungguh-sungguh pada Tuhan. Tuhan Yesus itu maha tahu. Dia menilik setiap hati kita. Sungguh-sungguh nggak kita datang kepada dia? Amin. Jangan buang waktu. Jangan buang kesempatan. Ketika kita mau diberkati Tuhan, lakukan dengan sungguh-sungguh. Amin. Beribadah, senangkan hati Tuhan. Memuji dan menyembah Tuhan. Sungguh-sungguh keluar dari hati kita. Maka hati Tuhan itu disenangkan oleh ibadah kita yang sejati. Amin. Dan yang kedua, ingat baik ya. Jadi beribadahlah sungguh-sungguh pada Tuhan. Jangan kata nih, udah tahu mendung. Bukannya cepat-cepat berangkat ke rumah Tuhan. Ditungguin. Ditungguin buat apa? Hujannya gede atau enggak nih, apa enggak jadi. Hujannya gede ternyata. Tuhan, ampuni aku. Minggu ini aku tidak ke rumah Tuhan. Ampuni aku. Jalanan becek, mobil nanti kotor. Repot cucinya. Minggu depan mau beli ibadah lagi. Ada undangan dari temen. Anaknya ulang tahun. Wah, Tuhan. Minggu ini nggak ibadah dulu deh. Minta maaf nih. Sorry, saya mau pergi undangan Tuhan. Bukan undangan Tuhan yang diutamakan, tapi undangan ulang tahun. Ada nggak orangnya di sini? Bertobat. Amin. Saya tidak menghakimi, tapi lakukan yang terbaik. Selagi masih diberi kesempatan, kita datang menghadap ke tatap surga Tuhan. Di gereja kita masing-masing di rumah Tuhan. Amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Hal yang ketiga kita masuk. Gaya hidup lifestyle kita ini harus bagaimana? Ada satu pujian bilang gini. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Saya menangkap dari hal yang ketiga, yang terpenting dalam hidupmu. Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang siap merambat akarnya, dan siap bertumbuh dan berbuah. Amin. Bagaimana dengan kehidupan kita? Masih rajinkah kita baca firman Tuhan setiap hari? Maaf ya, kalau nyanyi sih jago. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Malaikat surga tiup trompet. Malaikat surga aja tahu. Kita cuma pinter di lips aja nih, pinter nyanyi. Tapi kelakuannya nggak sama dengan apa yang kita nyanyikan buat Tuhan. Sehingga hati Tuhan itu menjadi duka ya. Kok kamu nggak seperti apa yang kamu nyanyikan di dalam mulutmu, mempersembahkan nyanyian pujian bagiku. Alias omdo. Tahu omdo? Omong doang gitu. Tapi nggak ada di K pasti tidak ada yang seperti itu. Amin. Kelihatan dari wajah-wajahnya semuanya baik-baik saja dan siap untuk menjadi berkat firman Tuhan. Amin. Ayo, jangan pernah kendor semangat kita baca firman. Setiap hari. Jujur ya, saya dulu bukan orang yang pintar sekolah loh. Saya orangnya yang
nggak gampang untuk menghafal firman apalagi ya. Saya ingat waktu tahun 2002 saya bertobat, 2004 saya dimasukin sama teman saya ikut sekolah evangelism. Waktu hari pertama oke, waktu hari kelima saya mundur karena belajar firman terus dikupas, terus ada ujiannya nanti. Saya bilang, wah kayaknya saya salah alamat nih. Saya kan orangnya yang tidak tidak rajin untuk menghafal ataupun mengingat segala sesuatu. Kalau maaf kata nih, yang di pikiran saya dulu waktu masih muda, ini nih apa nih? CM, bagaimana saya bisa banyak uang, bisa jadi pengusaha yang sukses. Tapi Tuhan menetapkan kita. Yeremia 29 ayat 11. Rancanganmu adalah rancanganku adalah rancangan damai sejahtera yang melampaui segala sesuatu untuk kita bisa meraih masa depan yang indah. Amin. Ayo belajar firman Tuhan. Renungkan dengan baik-baik. Yakobus 1 ayat 22 bilang apa? Jangan cuma dengar firman, tapi tentunya kita harus jadi pelaku firman. Amin. Ayo. Nggak ada kata nggak bisa. Jadilah pelaku firman. Mau nggak hidup kita diberkati? Ayo, kuncinya cuma itu pertanyaan. Mau nggak hidup kita diberkati? Pasti jawabannya, mau Tuhan. Belajar firman. Ikuti tuntunan Tuhan. Sehingga apa? Sehingga hidup kita diberi roh takut akan Dia. Amin. Ya, miliki roh takut akan Tuhan. Karena mata Tuhan itu menjelajah seluruh bumi. Dia mencari orang-orang yang mau dibentuk, yang mau benar-benar dijadikan bejananya. Bahkan dia mau kehidupan kita ini terus berkenan kepada Dia. Ingat Mazmur 37 ayat 23 bilang apa? Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila saya jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Ayo, saya dulu juga pikir gimana ya jadi anak Tuhan yang benar. Ternyata harus kita belajar firman. Sehingga hidup kita ini nggak akan jatuh lagi. Nggak tomat. Tahu tomat ya? Tobat kumat. Harusnya kita total. Tobat total. Jangan jadi tomat. Tobat kumat. Tobatnya sebentar, kumatnya lama. Nggak boleh. Bertobat itu harus 180 derajat. Kalau 90 derajat berarti setengah bertobat. Nggak ada kata setengah bertobat. Harus 180 derajat. Dan jangan 360 derajat, itu namanya balik balik kembali. Kita ibarat kata tektok gitu ya, nggak boleh seperti itu. Amin. Mau kita memiliki gaya hidup orang percaya? Baca firman Tuhan. Hayati. Hidup di firman. Sehingga kita bisa menjadi terang Kristus suratan yang terbuka. Bukan jadi batu sandungan. Bermasmurlah bagi Tuhan. Ketemu dengan orang, katakan firman. Ketemu dengan orang yang belum percaya, katakan firman. Amin. Saya selalu berdoa buat teman-teman. Saya yang tadinya juga mantan bos saya ya, yang belum bertobat, ya, suka suka mabuk. Saya dulu suka mabuk, merokok, ya, suka judi, ya. Tapi Tuhan bisa pulihkan. Ayo, baca firman Tuhan Yesus. Baca firman, bahwa hidupi firman itu. Sehingga kita tidak akan jadi batu sandungan. Kita akan menjadi terang Kristus, suratan yang terbuka, yang dibaca semua orang. Sehingga semua yang kita jumpai teman-teman kita menjadi suratan yang terbuka, yang dibaca semua orang.
Sehingga orang boleh datang kepada Tuhan Yesus, bahkan menyerahkan dirinya untuk percaya kepada Dia dan dibaptis. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk hal yang keempat. Apa itu hal yang keempat? Gaya hidup, lifestyle orang percaya. Ada satu pujian bilang gini, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur, karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah, selama hidupku, ku sembah kau Tuhan. Hal yang keempat yang terpenting, gaya hidup orang percaya, selalu bersyukur kepada Tuhan. Gak mudah kalau kita bersyukur setiap hari. Ingat satu pujian, Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mazmur 23 ayat 1 bilang apa? Tuhan adalah gembalaku, akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tidak ditinggalkan karena kasih Tuhan selalu ada padaku. Amin. Itu Mazmur 23 ya, ayat 1 sampai 6. Tuhan Yesus itu adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Oleh sebab itu, hal yang keempat yang terpenting, tetap bersyukur kepada Tuhan. Sekalipun rasanya pandemi sudah memasuki tahun yang kelima, masih sulit untuk mencari segala sesuatu untuk kita bisa hidup. Tapi kita harus percaya berkat Tuhan itu sepanjang hidup kita. Jangan Matius 6 ya, ayat 34. Jangan pikirkan hari esok. Hari esok memiliki kesukaran tersendiri. Tetapi tetaplah mengucap syukur. Ingat 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah bagi kita semua. Amin. Ibu-ibu nih ya, paling suka nih. Kalau dari tanggal 1 sampai tanggal 15. Happy, happy, berkat Tuhan. Habis gajian, pergi ke mall, sel, cari sel. Tapi setelah tanggal 20 ke atas, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Wah, udah mulai sedih. Lihat dompet, tadinya yang merah-merah. Sekarang tinggal ada satu uang ya, lembaran yang gambar pahlawan Patimura itu yang bawa bolong. Tinggal 500 perak. Ya, hatinya sedih. Boro-boro mengucap syukur. Selalu bersungguh-sungguh sama Tuhan. Waduh Tuhan, sudah tanggal segini, belum gajian Tuhan. Duit sudah kempes. Ya, jangan. Tetap mengucap syukur bahwasanya Kau terlalu baik Tuhan. Amin. Hidup harus berhemat. Ya, jangan pikir belanja sale-sale itu ibu-ibu paling suka ya. Jangan. Tahan dirimu. Pergunakan uang baik-baik. Saya pegang itu Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kau menjadi hamba uang, tapi cukupkanlah dirimu apa yang ada padamu. Tidak sekalipun aku meninggalkan kau. Itu firman. Amin. Ada waktunya kita diberkati. Ada waktunya. Ayub bilang apa? Jangan yang mau baiknya saja yang kau terima dari Tuhan. Yang tidak baik pun kita harus terima kepada Tuhan.
Tahun 2023 saya kena serangan jantung. Pulang pelayanan saya ingat banget tanggal 19 Juli ya, 2023. Saya jatuh dari motor. Jujur kalau waktu itu saya meninggal, saya nggak bangun lagi, nggak hidup kembali, saya bersyukur. Karena saya nggak tahu saya dibawa kemana itu sama Tuhan. 10 menit saya pingsan. Saya udah panggil sama orang, ditarik-tarik sama saya nggak bangun-bangun. Akhirnya orang itu ngapain? Pelengin muka saya. Akhirnya saya kaget banget. Begitu saya nanya lagi, di mana saya? Bapak jatuh dari motor, kepala saya bocor, keluar darah. Waktu itu jam setengah satu siang. Kaki saya bengkak, ketiban motor. Wah, untung masih dekat rumah cici saya. Waktu itu saya kasih roti. Saya beli roti, saya kasih cici saya. Pulang lewat 200 meter saya jatuh. Saya sempat nabrak mobil lagi yang parkir di depan. Setelah itu saya jatuh, saya tidak sadar di 10 menit. Nah di situ akhirnya saya periksa ke dokter. Ternyata saya jantungnya harus, saya pikir harus pasang ring ya. Ternyata udah di kateter, saya nggak bisa dipasang ring. Saya harus di bypass. Operasi besar, dibelah ini dadanya ya. Diperbaiki itu semua sel-sel yang mampet. Kalau saya mau komplain sama Tuhan juga saya bisa. Saya ngomel deh sama Tuhan. Tapi kan Tuhan tetap diem. Mau diomelin kayak, mau bersungut-sungut kayak. Tetap Tuhan bilang, ya beginilah anak-anak. Tapi saya bilang gini, Tuhan, makasih buat sakit yang saya alami. Dan saya percaya Tuhan masih ada kesempatan yang kau beri. Jika hidupku masih bisa berkenan dan dipakai oleh Engkau Tuhan. Dan saya percaya Kau pasti tolong aku. Kau pasti sehatkan aku. Amin. Puji Tuhan. Bulan Desember tanggal 7 2023 saya tidak jadi di bypass ya. Hasil MRI saya kurang bagus. Kalau sampai saya di bypass, kata dokter 20% hidup berhasil, 80% gagal. Berarti saya harus mati. Tapi dokter kasih alternatif lain, dia bilang jantung Bapak bisa. Saya yakin kalau dibor, pasang ringnya dibor, ya, itu teknologi yang baru ya. Sudah ada di Jakarta ya, di harapan kita, juga di rumah sakit-sakit yang bagus ya. Nah di situ, tapi biayanya Bapak harus tanggung sendiri. Saya punya asuransinya BPJS. Saya tahu BPJS itu singkatan ya. Berharap pada Yesus saja. Kuncinya itu aja. Akhirnya dokter bilang gini, Bapak punya asuransi nggak? Nggak ada. Cuma BPJS. Tapi biayanya harus dibayar sendiri, Pak. Waduh, berapa, Pak? Kata anak saya. Terus saya kurang tahu. Tanya aja bagian adminnya. Ternyata biayanya berapa? 138 juta plus plus. Akhirnya saya dilakukan pasang ring dengan cara dibor. Dipasang balon, dibor. Kalau pasang ring biasa itu cuma 1 jam. Mau 2-3 ring 1 jam. Itu ring biasa. Kata apa pasang ring biasa. Tapi kalau dengan cara dibor 3 jam 15 menit. Lamanya bukan main. Saya sampai nggak tahan ya. Di rumah sakit di ruangan operasi itu kan dingin sekali ya. Kita nggak pakai baju ya. Wah, saya di kateter pasang ringnya di tangan nggak bisa, disuntik bius nggak bang, nggak bisa juga. Akhirnya di pangkal paha saya di situ masuk balon, masuk ring juga bor. Ya. Saya juga kaget ya kalau pasang ring di bor itu bunyinya ternyata kayak seperti apa itu boran tuh.
yang masuk ke tembok, bunyi teratatat, teratatat. 3 jam 15 menit prosesnya begitu indah ya. Akhirnya saya bisa berhasil dan saya boleh sehat kembali. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Ayo, mengucap syukur itu nggak mudah. Tapi jadi anak Tuhan harus berani bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Terima kasih Tuhan buat sakit penyakit yang Kau berikan. Terima kasih buat masalah yang Kau berikan. Amin. Pengkhotbah 7. Pengkhotbah 3 ya kalau nggak salah. Ayat 1 ya. Segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu Tuhan. Pengkhotbah 3 ayat 11. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Ada waktunya kita terima berkat, ada waktunya kita lepas berkat. Ada waktunya kita gembira, ada waktunya kita sakit. Amin. Tetap mengucap syukur. Katakan, Yesus baik. Amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Yang kelima, yang terakhir. Apa sih yang terakhir? Kita baca di Matius 20 ya, ayat 28 kalau nggak salah itu ya firman. Anak manusia datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Bagaimana dengan kehidupan kita? Sudahkah kita melayani Tuhan? Jadi anak Tuhan jangan cuma punya titel KTP Kristen. Tahu nggak KTP itu apa? Kristen tanpa pertobatan kalau yang ada tertulis di KTP cuma Kristen. Tapi nggak jadi berkat. Nggak bisa melayani Tuhan. Gimana kita bisa jadi anak Tuhan? Gaya hidup kita bisa menjadi berkat Tuhan. Kalau tidak melayani, belajar melayani. Saya belajar melayani itu di tahun 2010. Saya melayani 4 tahun di gereja. Akhirnya saya bersyukur juga ya, saya bertobat di tahun 2002, 2006 saya sudah melayani Tuhan. Pertama dengan kesaksian hidup saya, akhirnya saya menyampaikan firman Tuhan. Dan sampai hari ini kesukaan saya cuma satu, melayani Tuhan. Amin. Saya selalu bilang sama teman-teman, kalau ada gereja-gereja yang butuh hamba Tuhan melayani dengan sepenuh hati, tanpa ada embel-embel, cari saya. Amin. Hidup saya mau jadi berkat. Bukan saya pengen dikenal orang, saya jadi terkenal, tersohor, enggak. Tapi saya mau hidup saya jadi berkat Tuhan. Amin. Ayo lakukan. Saya bersyukur. Hari ini saya tadi pagi ya, saya ketemu dengan Gembala CMC, Pendeta Gunadi. Dan saya bersyukur. Saya boleh dijadwal nanti minggu depan saya melayani di gerejanya. Di ITC Cempaka Mas. Dan juga partner-partnernya juga gembala-gembala. Dia langsung bisa memberi jadwal saya untuk melayani. Saya bilang gini, saya melayani tanpa upah. Saya tahu upah saya sudah Tuhan sediakan. Jika orang yang tetap berlari-lari mencapai garis finish tujuan akhir hidup kita, kita akan menerima mahkota kehidupan yang kekal di surga nanti. Gak bisa kita sogok dengan uang, kecuali dengan pribadi kita, pengorbanan kita. Bagaimana kita bisa melayani Tuhan sungguh-sungguh. Gak mudah. Ya, banyak orang punya motivasi yang salah melayani Tuhan, cari upah, cari nama, kedudukan. Gak boleh. Cari dulu. Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Maka segalanya akan kutambahkan kepadamu. Itu janji Tuhan. Amin. Lakukan dengan benar. Miliki roh takut akan Tuhan. Katakan, ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Amin. Saya berdoa juga untuk anak mantu cucu saya. Suatu saat akan menjadi penerus untuk kemuliaan nama Tuhan. Ayo,
belajar melayani Tuhan dari segi apapun yang terendah pun. Saya dulu melayani dengan asar, jadi asar beres-beres gereja. Ya, akhirnya saya jadi pendoa siapa, akhirnya saya jadi pemberita firman. Dan kesukaan saya melayani Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan lebih dulu melayani kita. Kita bangun pagi, siapa yang bangunin kalau bukan Tuhan? Kita bisa bekerja, siapa yang memberkati kalau bukan Tuhan? Ingat Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang ada di dalam aku. Amin. Ayo, kita lakukan. Ada satu pujian ya. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau, sahabatku, kau, saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau, sahabatku, kau, saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami sudah mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu sungguh diberkati, juga kami yang sudah mendengar firman-Mu. Pakai setiap kehidupan kami menjadi gaya hidup kami, Tuhan. Sebagai orang percaya, lifestyle kami, untuk kami terus melakukan apa yang menjadi kesukaan-Mu, Tuhan. Bukan kesukaan kami. Jadikan kami, Tuhan, bejana-bejana yang benar di hadapan-Mu, Tuhan. Orang benar itu pasti baik hidupnya. Dan orang baik belum tentu benar itu. Hamba-Mu berdoa, kiranya Kau pakai link Zoom Kepas ini, Tuhan, menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Pengurus, pemimpin, ketua, juga semua yang terlibat di Kepas ini. Tuhan berkati. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ada 5 hal gaya hidup orang percaya yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Yang pertama, kami harus tekun berdoa, rajin, terus berdoa, mencari, meminta, dan mengetuk pintu hatimu. Dan yang kedua, kami akan terus beribadah. Di saat hari Sabat-Mu telah tiba, kami mau datang sungguh-sungguh beribadah kepada Engkau. Pakai setiap kehidupan kami, Tuhan, menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan, kami mau baca firman-Mu. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi setiap jalanku. Pakai setiap kehidupan kami, Tuhan, menjadi terang suratan yang terbuka, yang dibaca semua orang, sehingga orang boleh datang kepada Tuhan Yesus dan boleh percaya, bukan menyerahkan dirinya untuk dibaptis sebagai orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan jangan yang keempat, kami mau tetap bersyukur bahwasanya Kau terlalu baik. Di saat kami mengalami masalah sakit penyakit, kami percaya dan kami tetap bersyukur. Kau tidak sekalipun meninggalkan kami. Kau terus menolong kami, memberkati kehidupan kami. Dan hal yang kelima, kami mau belajar untuk melayani Tuhan. Seberapa yang kami bisa, talenta yang kami miliki, kami akan terus belajar untuk melayani Engkau dengan setia. Kami selalu pegang pada firman-Mu 2 Timotius 2 ayat 13. Sekalipun kami tidak setia, Engkau tetap setia. Karena Engkau tidak pernah menyangkal diri. Kami mau jadi firman-Mu Tuhan, pakai setiap kehidupan kami untuk menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami sadar, kami masih punya waktu hidup yang sisa ini untuk menjadi berkat Tuhan. Kami tidak mau melakukan segala keinginan kami untuk kehendak kami. Biar kehendak Tuhan yang jadi. Terpujilah nama Tuhan Yesus yang ada di dalam surga. Berkati setiap kami Tuhan. Yang sakit malam ini juga Tuhan lawat, sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Hamba-Mu sudah selesai, Kau tidak pernah selesai. Kau terus berkarya untuk hidup kami. Menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus yang ada di dalam surga. Hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita setuju katakan. Amin. Tuhan Yesus Amin. memberkati kita semua. Iya.